dan Instagram dan juga TV-TV sunnah lainnya yang ikut memancar luaskan kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari Selasa tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2022. Insyaallah sesaat lagi kita akan kembali menyimak kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam pembahasan orang yang mampu menahan amarah. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala sudah bersama dengan jamaah di Masjid Pusdai Jabar. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV, serta para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, melanjutkan pembahasan tentang kiamat besar. Kita sedang membahas nasib orang-orang mukmin di akhirat, dan poin terakhir yang kita bahas bulan yang lalu adalah nasib para syuhada. Kita lanjut. Salah satu orang mukmin yang akan bahagia di akhirat adalah orang dengan karakter mampu menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskan amarah tersebut kepada pihak yang dimarahinya. Tapi dia tahan. Dia tidak lampiaskan. Dia melakukan upaya syar'i untuk meredam kemarahannya. Orang yang seperti ini tak diragukan lagi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, terus memaafkan kesalahan manusia, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang ihsan, yang berbuat kebaikan. Ini orang yang bertakwa. Nasib orang seperti itu di akhirat luar biasa. Salah satunya adalah dia itu nanti akan dipersilakan untuk memilih bidadari surga yang mana saja yang dia sukai. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ayyunaffidahu
da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma yasha. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, maka orang itu akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah menyuruh orang itu memilih bidadari surga mana saja yang dia inginkan. Dan ini balasan yang agung yang menunjukkan salah satu penyebab orang masuk surga adalah mampu menahan marah di saat dia mampu melampiaskan kemarahannya tersebut. Tapi dia tahan. Jaminannya surga. Sebagaimana ayat tadi, surah Ali Imran mulai ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin araduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu karakter orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Surga itu. Juga ditegaskan sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa berkata Abu Darda, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Maksudnya bukan marah tepu-puguh. Tapi ketika ada seseorang melakukan tindakan yang membuat dia marah karena urusan pribadi atau urusan dunia, dan kamu mampu melampiaskan kemarahanmu, dia bisa babak belur kalau kita mau. Tapi dia tahan. Maka bagimu surga. Ini pula yang pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki di kalangan para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-16 dalam kitab yang memuat 42 hadis karangan Imam An-Nawawi tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin Nabi alaihi salatu wassalam, awsini, qal la taghdab. Faraddada miraran, qal la taghdab. Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu bertanya, beri aku wasiat. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, jangan kamu marah. Dia nanya lagi, beri aku wasiat yang lain lagi. Dijawab, la taghdab, jangan kamu marah. 3 kali Nabi SAW ditanya dengan pertanyaan yang sama, menjawab, memberi nasihat, wasiat dengan isi yang sama, yaitu jangan kamu marah. Ini menunjukkan bahwa menahan marah itu sesuatu yang tidak sembarangan orang mampu melakukannya. Karakter istimewa.
Nah, apakah seluruh marah itu buruk? Tidak. Tidak seluruh marah itu buruk. Karena marah dalam lafaz ghadab bahasa Arab juga termasuk salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau itu sifat Allah, pasti baik. Seluruh sifat Allah itu pasti baik. Sebagaimana dalam banyak ayat. Contohnya umpamanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik, laki dan perempuan. Dimarahi itu oleh Allah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikati billahi dhanna as-saw. Terus alaihim dairatus saw. Allah ingin menyiksa orang munafik laki perempuan, orang musyrik laki dan perempuan yang suudzon, buruk sangka kepada Allah. Alaihim dairatus saw, nanti mereka akan dapat balasan keburukan atas sikap mereka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka, marah. Wa la'anahum, Allah juga melaknat mereka. Termasuk seorang pembunuh yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah marah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiba alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah marah kepada dia. Termasuk salah satu golongan yang dimarahi atau dibenci oleh Allah adalah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Bukan golongan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan juga yang sesat. Jadi Allah suka marah kepada makhluk. Apakah marahnya Allah sama dengan marahnya makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam hal sifat. Makna marahnya Allah dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Alasannya jelas, kadar kemarahannya tertakar, cara melampiaskan kemarahannya juga terbaik dan tersempurna kepada orang yang memang layak dimurkai atau dimarahi. Maka ketika alasannya jelas, caranya tepat, orang yang dimarahinya memang layak dimarahi, satu-satunya tindakan yang pas kepada dia memang harus dimarahi, nggak bisa tidak. Maka marah seperti itu terpuji. Alasannya jelas, demi membela agama Allah, kesucian Allah Azza wa Jalla, syariatnya, nabinya, kitabnya, maka marah karena alasan itu bagus, itu pertama. Dan harus, kalau Allah, Rasulnya, kitabnya, syariatnya dihina, diinjak oleh orang, kita tidak marah, dipertanyakan. Keimanan kita, jangankan
kepada Allah. Kalau orang tua kita aja ada yang menghina, kita diam aja, biarlah itu mah bapak saya, ibu saya yang dihina, bukan saya. Dipertanyakan nih statusnya sebagai anak. Kasih sayang dia kepada orang tua, rasa hormat dan memuliakan dia kepada orang tua dipertanyakan. Kalau orang tuanya dihina, direndahkan, diinjak-injak, pasti marah setiap orang kan ya. Apalagi Allah yang segala-galanya di atas makhluk. Syariat Allah yang lebih harus dimuliakan daripada orang tua, raja sekalipun. Wajib marah. Jadi kalau alasannya marah, ya terpuji. Kalau alasannya marah karena membela Allah, syariatnya, Rasulnya, kitabnya, ya terpuji. Kedua, cara melampiaskannya harus sesuai dengan ketetapan syariat caranya. Ketiganya, kadar kemarahannya harus sesuai dengan jenis kesalahannya. Kondisi orangnya, siapa pelakunya. Kalau orang melakukan kesalahan itu orang bodoh, berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan yang sama tapi berilmu, berbeda itu. Orang yang tidak sekolah, umpamanya kencing di pinggir jalan, kita anggap agak wajar. Salah itu salah. Oh tapi pantas sudah tenyakola. Kan gitu ya. Tapi kalau seorang profesor, doktor, seperti itu, aduh. Kacida. Terlalu gitu kan. Beda tuh penilaian kita. Perbuatannya sama, pelakunya beda, maka penilaian kita beda. Walaupun perbuatannya sama. Berdasarkan hal itu, maka ada makhluk yang terpuji. Yang terpuji kalau alasannya tepat, membela agama. Kalau caranya benar, kadarnya pas. Dan sasarannya juga memang layak dimarahi. Maka itu terpuji. Adapun kalau tidak seperti itu, salah satu saja di antara 4 poin ini. 4 poin itu pertama alasan. Kedua cara memarahinya. Ketiga kadar kemarahannya. Keempat pihak yang dimarahinya. Kalau 4-4-nya pas, benar, terpuji. Satu saja di antara keempat ini tidak terpenuhi, maka itu tercela. Umpamanya, kadarnya pas, caranya benar, orangnya layak, tapi karena urusan dunia, karena urusan pribadi, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurumatillah fantaqama lillah. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah marah, tidak pernah membalas kalau untuk kepentingan pribadi. Kalau pribadinya dihina, beliau tidak marah. Kecuali kalau ada aturan Allah yang dilanggar, beliau bertindak karena Allah Azza wa Jalla. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam membagikan ghanimah. Tapi ada orang yang protes, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Ada yang langsung tuh, berbuat adillah engkau hai Muhammad karena engkau tidak adil. Bayangkan. Nabi sampai mengklarifikasi. Kata beliau, "May ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Pembagian ghanimah yang dibagi oleh Nabi SAW itu wahyu dari Allah. Pada waktu perang Hunain menang,
harta, rampasan perang banyak. Tapi orang yang baru masuk Islam, perang Hunain itu kan terjadi ketika pulang Futuh Mekah. Penaklukan kota Mekah, pulang ke Madinah, di tengah jalan di sebuah lembah namanya Hunain, disergap musuh. Sampai terjadi peperangan. Akhirnya menang. Nah, di rombongan itu ada orang yang baru masuk Islam. Banyak. Karena penduduk Mekah setelah Mekah ditaklukkan, pas Nabi pulang ke Madinah, penduduk Mekah yang mu'allaf, yang baru masuk Islam itu ikut. Itu perang pertama bagi mereka. Setelah menang, ada yang dikasih 1000 ekor unta, ada yang dikasih 100 ekor unta. Itu yang baru masuk Islam. Para sahabat senior nggak dapat, kecuali paling 1-2 ekor. Orang yang sudah lama masuk Islam diberi sedikit. Yang baru diberi banyak. Ada yang protes, "I'dil ya Muhammad, fa'innaka la ta'dil." Tidak menyebut Rasulullah, tapi Muhammad. Adillah engkau, hai Muhammad. Karena engkau tidak berbuat adil. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Mas'ud menguping pembicaraan sebagian orang, oh pembagian ini tidak adil. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Rahimallahu Musa qad udhiya akthar min hadha fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh dia telah disakiti jauh lebih hebat dari yang aku alami, tapi dia sabar. Gitu ngehiburnya tuh. Kalau Nabi SAW mau memberikan hukuman ke orang-orang tadi, bisa apa tidak? Pasti bisa. Panggil dia. Terus berikan hukuman. Sekali lagi awas tak. Tahu jebleh aja tuh mulutnya. Kan bisa begitu tuh ya. Kalau beliau pendendam untuk kepentingan pribadi. Enggak. Tapi kalau umpamanya ada syariat Allah yang dilanggar, oh jangan coba-coba. Seperti umpamanya ada seorang sahabat senior. Udah lama dia jadi panutan bagi sahabat junior. Terlihat memakai cincin emas di tangannya. Marah beliau. Diambil, dicopot, dibanting. Sambil berkata, kenapa aku melihat salah seorang kali di antara kalian memakaikan api neraka di tangannya. Dibanting. Sampai para sahabat kasihan kepada sahabat ini. Lalu berkata, khudh wantafi biha. Ambil lagi, manfaatkan, jual uangnya untuk apa gitu. Apa kata dia? Wallahi, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lembut, yang bijak, yang selalu senyum, saat itu tindakannya dianggap keras apa tidak? Keras. Karena apa? Karena itu syariat Allah SWT. Tapi kepada terus orangnya senior, bisa menjadi contoh bagi yang lain, khawatir yang lain ngikut-ngikut. Tapi coba kepada orang yang bodoh, datang orang Arab Badui, masuk ke masjid, jalang, jeleng, petantang, petenteng gitu ya. Nabi dan para sahabat lihat, tiba-tiba dia ke pojok masjid, apa coba? Kencing coba. Saya belum pernah mendengar ada preman masuk masjid, kencing di masjid, nggak ada yang berani ya. Ini berani. Para sahabat sudah, wah gimana gitu.
mau menyerbu orang itu, mencegah dia kencing. Apa kata Nabi SAW? Da'au, biarkan dia selesai. Karena sudah mulai masalahnya, sudah mencer. Setelah itu, ya, setelah selesai Nabi SAW meminta sejumlah air lalu dibanjurkan ke areal yang dikencingi tadi. Karena masjidnya tidak seperti kita pakai karpet, pakai keramik. Saat itu masih pasir. Ya mungkin dipel. Ya udah dibanjur sama air. Sambil berkata, inna hadzal masjid la yasluhu fihi min aqdarin nas. Dengan lemah lembut. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak. Di dalamnya ada kotoran manusia. Sampai orang ini melihat perbedaan sikap yang bertolak belakang antara para sahabatnya dengan nabinya. Nabi lemah lembut, tidak marah, karena ini orang bodoh. Para sahabat siap menyerbu. Sampai dia berdoa kepada Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain mah jangan diberi. Nabi mah didoakan, yang lain mah tidak, ya. Lihat kan perbedaan. Ini orangnya memang melakukan kesalahan besar, tapi kan bodoh. Arab Badui. Tapi kalau orang yang pakai cincin tadi, sahabat senior, khawatir nanti jadi contoh bagi yang lain. Maka kita melihat perbedaan. Padahal kesalahannya mungkin lebih salah orang yang ngencingi masjid. Tapi tindakannya berbeda. Karena orangnya, kondisinya berbeda. Yang satu berilmu, sudah paham Islam, sudah lama masuk Islam. Yang satu masih kafir saat itu. Oleh karena itulah maka marah yang tidak memenuhi salah satu di antara 4 syarat tadi adalah marah yang tercela. Oleh karena itulah maka marahlah kita, tapi dengan marah yang terpuji. Marah yang terpuji adalah marah yang memenuhi 4 syarat tadi. Pertama, alasannya tepat, benar. Hanya marah karena Islam dihina, direndahkan. Allah, Rasulnya, kitabnya, atau syiar Islam dihina, direndahkan, wajib kita marah. Kedua, cara kemarahannya. Tidak boleh berlebih, melebihi kadar kesalahan dari orang yang dimarahinya. Ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya hamba sahaya. Hamba saya itu sering kali melakukan kesalahan dan suka saya marahi, suka saya hukum, suka saya pukul. Apakah saya berpahala atau berdosa ya Rasulullah? Jadi memberi hukuman kepada si hamba sahaya yang melakukan kesalahan, apa ibadah, apa dosa gitu. Apa kata Nabi SAW? Kalau hukumanmu melebihi kesalahan mereka, bagimu dosa. Kalau hukumanmu setimpal dengan kesalahan mereka, tak berdosa, tak berpahala. Tapi kalau hukumanmu lebih ringan daripada kesalahannya, maka bagimu pahala dan dosa atas mereka. Jadi 3 kemungkinan antara hukuman dengan kesalahan. Kalau hukumannya lebih keras, lebih berat, lebih besar daripada kesalahannya, dosa, lebay.
Kalau di bawah itu hukumannya lebih ringan, lebih enteng daripada kesalnya besar, tapi dia marahi, dia hukum dengan hukuman yang ringan. Pahala. Tapi kalau 50-50, setimpal antara hukuman dengan kesalahan, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala. Menjeritlah orang ini, berteriak. Lalu berkata, saksikan olehmu, ya Rasulullah, aku bebaskan semua hamba sahayaku. Mungkin dia merasa hukumannya melebihi kesalahannya. Jadi ketika hukuman melebihi kesalahan, tercela dia. Inilah 4 kriteria dari apa? Kemarahan yang terpuji. Adapun kalau tidak memenuhi salah satu di antara keempat tadi, apalagi keempat-empatnya tidak terpenuhi, alasannya pribadi, caranya salah gitu ya, kadarnya berlebih, orang yang dijadikan sasaran kemarahannya nggak layak dimarahi, seperti anak kecil, seperti orang bodoh, wah, disamakan dengan menghukum orang dewasa, orang yang berilmu, maka tentu saja itu adalah kemarahan yang tercela. Itu yang wajib dihindarkan. Kita tersinggung secara pribadi atau karena kepentingan dunia, lalu kita punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, lalu kita lampiaskan kemarahan kita, sehingga ibarat hukuman yang melebihi kesalahannya, maka itu yang harus dihindarkan. Tahan diri kita dari kemarahan itu, maka surgalah bagiannya. Timbul pertanyaan, bagaimana kiat agar kita mampu menahan amarah? Pertama, kalau kita marah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Karena marah kita itu dari syaitan loh. Dikompori gitu. Dipanas-panasi. Kita ini dihasut. Supaya marah. Ketika marah, gampang setan mengendalikan kita. Kita bisa mengatakan, mengucapkan, melakukan tindakan yang bisa melanggar syariat. Karena munculnya kemarahan ini sifat yang manusiawi. Jangankan itu, Nabi juga mempunyai rasa marah. Kata Nabi SAW, innama ana basyarun. Aku hanya manusia biasa. Arda kama tardaun wa aghdab kama taghdabun. Aku bisa ridha seperti kalian, aku juga bisa marah seperti kalian. Sebagai manusia, rasa marah ada kalau ada penyebab. Nah tadi, bisa terpuji, bisa tercela. Kalau kita marah, jangan sampai masuk ke dalam ranah kemarahan yang tercela. Jangan lampiaskan. Tapi ini, jengkelnya, gemesnya gimana? Pertama, ta'awudlah kepada Allah. Karena itu sedang dihasut oleh setan. Dikompori, dipanas-panasi, diganggu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu sami'un alim. Apabila kamu dikenai oleh salah satu jenis godaan syaitan, apapun jenisnya, kita digoda untuk riya ketika beramal, kita digoda untuk kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai, kita digoda untuk marah.
terkena salah satu godaan setan, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Karena sungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang sejenis dengan itu, yang intinya apa? Yang intinya meminta perlindungan. Bisa baca ayat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu ayat. Bisa juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diterima dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an. Dia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi alaihi salatu wassalam warrajulan yastabbani." Fa ahaduhuma ahmar wajhuhu. Aku sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang bertengkar. Tapi bertengkarnya enggak pukul-pukulan. Di Arab Saudi, sepuncak apapun kemarahannya itu enggak pernah berani mukul. Tapi ngomong. Makanya mereka jago ngomong. Asal dari jauh, ini ngomong. Omongan lawannya nggak didengar. Lama-lama mendekat. Lama-lama bibirnya dua-duanya hampir beradu. Gitu tuh. Paling hebat, ini bajunya digini-gini. Kadang sampai sobek. Nggak berani mukul. Sekali mukul, penjara itu. Nah, ada dua orang yang bertengkar. Salah satunya puncak kemarahannya sampai memerah wajahnya dan badannya bergetar, menggigil. Gemetar saking emosinya. Itu di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Faqala Nabi alaihissalatu wassalam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, aku mengetahui satu kalimat. Yang apabila kalimat itu dikatakan oleh orang yang marah, hilanglah seketika kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu para sahabat menyampaikan kepada dia, alam tasma' qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dia bilang? Inni lastu bimajnun. Aku enggak gila kok. Lalu dia berta'awud, lalu reda kemarahannya. Maksud aku enggak gila artinya sadar dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakata ghadabuh." Kalau seseorang marah lalu dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah," maka akan redalah kemarahannya. Jadi inilah kiat yang pertama. Kalau marah, cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil dihayati. Dan kalau kita melihat orang lain marah, kesalahan kita eling-eling istighfar kan gitu ya. Salah, bukan istighfar tapi apa? Ta'awud. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo bilang ta'awud. Ayo ikuti saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Insyaallah akan hilang. Hayati. Kiat yang kedua.
diamlah kita. Artinya jangan ngomong. Jangan berbicara ketika marah. Apalagi ngambil keputusan. Dia akan menyesal. Karena berbicara ketika marah, omongannya tak terkontrol. Bisa salah ucap. Bisa melanggar syariat, mengatakan apa yang haram untuk dikatakan. Atau bisa terbalik. Maksudnya begini, tapi kok yang keluar jadi begitu. Ini dasar kamu mah ya. Menyakiti saya terus, dan saya gila tuh. Nah, maksudnya mau menyebut dia gila. Tapi kok akhirnya saya yang jadi gila. Kamu jangan sok jago, emangnya saya tidak, emangnya saya berani ke kamu. Coba rekam kalau orang lagi marah, kemudian ngomong rekam. Nanti setelah dia reda, setel lagi. Malu sendiri dia. Jadi diamlah. Khawatir nanti lahir caci maki, hinaan yang berlebihan. Sampai vonis yang tidak layak untuk dikatakan. Apalagi nih, orang yang merasa dirinya soleh, merasa dirinya orang baik, marah kepada orang yang dia anggap fasik, lalu keluar vonis dasar calon neraka. Allah tidak akan mengampunimu, Allah akan mengazabmu, masuk bersama Abu Jahal. Tuh, itu bahaya loh. Bisa gugur seluruh amalan kita, terhapus. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an ketika mengomentari ada seseorang, orang soleh ahli ibadah, ngomong ke sahabatnya yang sedang bermaksiat, dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Bayangkan. Memberi ampunan itu hak siapa? Hak Allah. Dia rebut hak Allah untuk dirinya, tapi mengatasnamakan Allah. Demi Allah, pakai demi Allah. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Di akhirat, orang ini dipanggil oleh Allah. Man dzalladzi yata'alla annani la aghfirul fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak wa ahbattu amalak. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Aku telah ampuni dosa si fulan dan aku batalkan amal-amal kamu. Amal soleh orang ini dihapus, dibatalkan. Akhirnya orang yang divonisnya masuk ke surga, orang yang memvonisnya masuk ke dalam neraka. Hadis ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Tauhid. Kita dulu pernah dibahas dalam bab al-iqsam ala Allah. Bersumpah atas nama Allah untuk memvonis orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah. Seperti memberi ampunan tadi. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, takallama kalimatan au baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia sampai akhiratnya. Dan ini sangat rentan, sangat mudah keluar dari mulut orang yang marah. Makanya kalau marah diam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairihi. Hadis ini sanadnya dhaif, tapi ada karena adanya syawahid pendukung dari hadis lain tentang isi hadis ini, maka terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang di antara kalian marah, diamlah, jangan ngomong. Terus apa selama diam? Ya tadi,
ta'awudz berulang. Boleh diseling dengan zikir yang lain. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil dihayati. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini syaitan lagi ngomporin nih. Syaitan lagi memanas-manasi, menghasut. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, diam jangan ngomong. Nah, banyak terjadi orang menjatuhkan talak ke istrinya atau istrinya menuntut cerai dari suaminya dalam keadaan marah. Karena saking jengkelnya si suami ke istri, saya talak kamu 100. Padahal jatahnya kan 3-nya. Saya talak 100 sekarang juga. Gitu. Sorenya menyesal. Aduh, musim hujan, dingin, sudah nalak. Kan gitu. Menyesal dia. Atau istrinya begitu. Saking jengkelannya ke suami. Sampai udah, saya minta cerai saja sudah. Jangan 1, 2, 10 sekalian. Biar gak balik-balik lagi 7 turunan. Ada yang seperti itu? Iya ada. Sah apa tidak talaknya? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kadar kemarahannya. Kalau kadar kemarahannya belum puncak, mungkin masih 50%. Pikirannya masih ada normalnya, masih bisa mempertimbangkan baik buruknya. Dalam keadaan marah yang masih bisa terkontrol, dia tenang, dia diam gitu ya. Dia tidak ngamuk-ngamuk, tidak mencela, menghina, tidak marah, berlebih-lebihan. Lalu dia bilang, udah saya cerai kamu. Maka jatuh talak tersebut. Tapi kalau 100% kadar kemarinnya puncak sampai omongannya, sikapnya tidak terkontrol, berteriak, histeris, menjerit-jerit, lalu mengatakan saya talak 1000 kamu. Maka tidak jatuh. Talaknya tidak sah. Karena apa? Karena itu ungkapan kemarahan yang pasti kelak akan disesalinya. Jadi yang kedua, agar kita tidak melampiaskan kemarahan kita, diam, jangan ngomong. Ketiga, apakah kalau tadi kan diam tidak ngomong, terus badan kita gimana? Apa diam juga? Enggak diam. Ganti posisi dari posisi yang siap tempur ke posisi yang siap damai. Siap tempur itu ketika berdiri. Kalau ketika berdiri lagi marah, kalau mau melampiaskan kemarahan kepada korban kemarahannya, itu bisa cepat ya, bisa langsung. Kalau mukul-mukul, kalau nendang-nendang, kalau loncat-loncat, sambil bilang ciat, segala jurus keluar. Kan gitu ya. Maka kalau sedang marah itu ketika itu sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, mau melakukan tindakan kepada orang yang dimarahi kan tidak bisa langsung ya. Ada proses, harus berdiri dulu, babatak dulu gitu ya. Pemanasan dulu gitu. Jadi ada tempo. Kalau sedang duduk masih marah juga, berbaring saja sudah. Berbaring. Kalau berbaring mau menyerang kan lebih panjang lagi itu perjalanannya ya. Ganti posisi. Kalau sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul SAW dalam salah satu hadis yang diterima dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ini dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis
فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. Bila salah seorang di antara kamu lagi marah dan dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Maka kemarahannya akan mereda. Kalau setelah duduk juga masih marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Kalau sudah berbaring juga masih marah, merem sudah. Sambil berzikir, sambil ta'awudz tadi, ya. Tetap mulutnya melakukan aksi berupa apa? Berupa ta'awudz dan zikir-zikir lain. Tubuhnya melakukan aksi berupa duduk, berbaring, merem, rileks. Ambil nafas, biar rileks. Kan biasanya ya. Kalau orang marah kan nafasnya ngos-ngosan ya, gitu ya. Coba rilekskan, ambil nafas, tarik nafas pelan-pelan, tahan beberapa saat, keluarkan pelan-pelan dari mulut, beberapa kali. Insya Allah nafasnya nanti akan tenang lagi, normal lagi, dan itu menormalkan emosi kita, perasaan kita, pikiran kita. Itulah yang ketiga, ganti posisi. Dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Sambil tetap berzikir, sambil tetap ta'awudz. Keempat, kalau umpamanya masih begitu juga, silakan bangkit. Ketika berbaring masih nafasnya itu ngos-ngosan, merem tambah kebayang tuh, nyebelinnya orang tadi itu. Apa yang harus dilakukan? Bangkit. Bukan menyerang orang itu, pergilah ke air, ke WC, berwudulah. Kenapa? Sebab memang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar wa innama tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan dengan apa? Dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Berwudulah. Apa harus sholat? Ya, sholat. Sholat apa? Kalau saat itu ada yang disyariatkan, ya sholatlah yang disyariatkan mungkin. Pas adzan, duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Kalau tidak, minimal syukrul wudu. Kalau dia ke masjid, tahiyatul masjid lah. Ya. Wudu, sholat. Kalau ternyata wudu, sholat, di dalam sholat malah kebayang-bayang tuh. Nyebelinnya orang tadi. Omongannya yang membuat nyelakit itu kedengaran lagi. Jadi sholatnya dipakai sebagai ajang mengingat-ingat sikap yang nyebelin dari orang tadi. Ya, salah. Terus konsentrasikan menghayati bacaan. Ya. Setelah itu berdoa kepada Allah. Minta petunjuk, minta hidayah. Itulah poin yang keberapa? Keempat. Poin yang kelima. Terakhir. Poin yang terakhir. Apa saja yang, apalagi yang harus dilakukan ketika marah agar marahnya menjadi reda? Ingat-ingat, bayangkan keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang mampu menahan amarah. Dia oleh Allah disebut sebagai orang bertakwa dan dijadikan surga. Hadis yang tadi juga yang sudah kita terangkan dari Abu Darda radhiyallahu an. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan
yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu, beliau menyatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Maksudnya jangan marah itu jangan lampiaskan kemarahanmu. Padahal kamu mampu. Bagimu surga. Janji. Allah menjanjikan surga dalam Al-Quran. Nabi juga menjanjikan surga dalam hadis ini. Terus salah satu keistimewaan yang Allah berikan di surga kepada orang yang mampu menahan amarah, dipersilakan memilih bidadari surga yang dikehendaki. Dan ini bermakna dua. Pertama, berapa orang pun bidadari semaunya tuh. Mau diborong 1000 orang silakan, 100 orang mangga. Yang kedua, personnya. Bidadari itu semuanya cantik, menarik. Mungkin ada 1-2 yang lebih memikat, yang lebih membuat dia lebih tertarik. Itu yang dipilih. Kira-kira ini menggiurkan apa tidak? Ya, bukan kira-kira lagi, pasti menggiurkan. Nah, itu jangankan bidadari surga yang disuruh dipilih. Di dunia aja, akhwat yang tertutup, yang ada itu ditoong atau diintip. Saking ingin lihatnya, saking ingin tahunya, padahal hanya dilihat tak bisa dimiliki. Ini mah dimiliki, silakan. Coba, mending lampiaskan kemarahanmu, orang itu babak belur tapi nggak dapat apa-apa malah dosa, atau mending sebodoh amat orang yang menyakiti kita. Yang penting ke surga dan dapat bidadari surga. Ingat ke sana, insya Allah amarah kita akan teredam. Ya, inilah kajian kita di pagi hari ini, yaitu mampu menahan amarah dan keistimewaan yang diberikan kepada orang itu oleh Allah di surga, betapa menggiurkannya. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau bertanya untuk nulis, mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bagi yang mau ngacung juga diperbolehkan ngacung. Dan dikasih mic. Dikasih pinjam, bukan dibawa ke rumah. Mangga dikumpulkan pertanyaan. Mangga itu, ada yang mau nanya Bapak itu? Nama saya Pak Mulyono. Oh, biasa di sini Pak. Saya mau bertanya, masalah kemarahan bisa dipicu dari apa saja? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono, apa pemicu kemarahan gitu ya? Apa yang menyebabkan orang marah? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, karena iman. Contoh karena iman, umpamanya apa yang kita imani dihinakan, direndahkan, diinjak-injak. Seperti tadi, Nabi SAW dihina. Al-Quran dihina. Apapun bentuk hinaannya. Dulu beberapa belas tahun yang lalu, atau mungkin lebih dari 20 atau 30 tahun yang lalu. Ada orang dari namanya seperti orang Islam. Orang ini penulis novel di Amerika sana. Dia menulis novel namanya, judulnya Satanic Verses. Ayat-ayat setan. Apa isinya? Isinya menghina Nabi SAW. Mencela, merendahkan. Kaum muslimin gempar. Marah. Sampai saat itu ada penguasa
yang memvonis mati kepada dia dan mengiming-imingi hadiah sebanyak 3 juta US dollar untuk siapa yang bisa membunuh. Nama orang ini Salman Rushdie. Pernah dengar? Tapi nggak ada yang mampu. Karena memang dilindungi. Yang kayak gitu dipiara tuh. Dan yang kayak begitu laku di kalangan para setan. Alhamdulillah kemarin dengar ada berita dia ditusuk di belakang panggung di New York ya. Semoga mati. Nah, marah seperti itu marah karena iman. Terpuji apa bagus? Terpuji dan bagus. Wajib kita marah. Kalau tidak marah, dipertanyakan keimanan kita. Nggak ada iman dalam hati kita. Ya, itu pemicu pertama dari kemarahan. Marah karena iman dan inilah marah yang terpuji. Kedua, marah karena hawa nafsu. Itu kemarahan yang disebabkan bukan oleh iman, tapi karena harga diri. Karena arogansi. Orang tidak berbuat salah aja bisa membuat orang lain marah. Contohnya apa? Orang yang biasa dihormat, diagung. Kalau ketemu cium tangan. Ada yang cium kaki juga ya. Ada tuh. Pas ada orang lain datang salaman, ajak gue nggak cium tangan. Tersinggung dia, marah. Ini orang kurang ajar. Kan gitu, marah dia. Ini marah yang tercela. Karena kemarahan demi kehormatan diri. Demi gengsi. Demi arogansi. Maka ini tercela. Termasuk marah untuk kepentingan dunia. Kalau umpamanya 2 orang ikhwan ngincer 1 akhwat yang sama. Pas yang satu mendahului khitbah, nazar diterima. Yang satu marah, awas lo. Saya gagalkan pernikahan. Marah ini marah yang tercela. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau alasan marahnya karena iman itu terpuji. Tapi kalau alasan marahnya karena harga diri, mungkin ada yang menghina, mungkin ada yang mencela, mungkin ada yang tidak menghargai, mungkin ada yang ini dan yang itu, maka itu tercela. Allahu a'lam. Mangga satu lagi tuh. Itu ya. Assalamualaikum. Nama saya Pak Dedi. Mangga Pak Dedi. Mau tanya Pak Ustadz, saya kebetulan tadi pagi lah lihat di YouTube ya, namanya Sipulan mengaku Duriah Nabi, ya Habib lah mungkin. Dia tidak merasa terima dengan hukuman vonis hukumannya, seolah dia marah gitu. Nanti di akhirat saya tidak akan terima dengan hukuman ini. Nanti akan di akhirat akan bersaksi kepada penghulu Nabi. Ya, kalau istilahnya kan dia keturunan Nabi gitu. Dia nanti akan ini di akhirat ke penghulu Nabi supaya tidak dikasih syafaat. Gitu. Nah itu ada dalilnya nggak yang gitu? Udah. Iya. Iya, maksudnya pertanyaannya ke beliau, bukan ke saya. Ada dalilnya enggak? Barakallahu fiik. Tidak asing dalam sejarah kehidupan manusia ada kezaliman yang dilakukan oleh rakyat kepada penguasa
dan oleh penguasa kepada rakyat. Kezaliman rakyat kepada penguasa ya menghasut, mencela di muka umum. Dan kezaliman penguasa kepada rakyat ya tebang pilih, pandang bulu, unsur like and dislike, lawan dan kawan. Kalau pendukungnya melakukan kesalahan sebesar apapun aman, tidak diapa-apakan. Tapi kalau yang berseberangan secara politis tidak melakukan kesalahan juga diorek-orek. Pokoknya orang ini duri dalam kekuasaan saya, tangkap. Tuduhannya apa? Gampang cari, gitu ya. Gewok, nanti direkayasa masuk penjara. Ada yang begitu? Ada. Di negara antah berantah banyak terjadi. Nah, sampai terjadi persidangan di pengadilan. Karena memang sudah ditargetkan diambil, ditahan. Apapun hujahnya, sehebat apapun pembelaannya, tetap aja terakhirnya mah harus ditahan gitu ya. Bisa itu terjadi? Bisa. Ada dialami oleh para ulama kita zaman dahulu. Iya. Imam mazhab yang 4 semua pernah masuk penjara. Imam Ahmad di 3 masa kekhalifahan di penjara hanya karena beda akidah dengan penguasa. Pertama, Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah adil. Tokoh Mu'tazilah ditangkap di penjara karena berbahaya. Beliau wafat, penerusnya ini error. Khalifah al-Ma'mun. Dia berakidah Mu'tazilah. Kemudian tokoh Mu'tazilah dibebaskan, dijadikan penasihat, dihasut, ditangkap. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ditangkap di penjara. Adil enggak? Ya pastilah benar tidak adil. Zalim. Al-Ma'mun mati, diganti oleh anaknya, Al-Mu'tasim billah. Sama, tetap di penjara. Mati diganti oleh anaknya Al-Muwathiq billah. 3 masa kekhalifahan di penjara. Tapi Imam Ahmad tidak berkuar-kuar. Nanti awas di akhirat. Ada pengadilan. Itu mah pasti nggak perlu dikuar-kuar juga. Ada ya. Lalu berdoa agar orang yang ini tidak dapat syafaat dari Rasul SAW. Ya nggak didoakan juga pasti yang zalim nggak akan dapat syafaat dari Rasul SAW. Ya, jadi kalau umpamanya orang ditangkap, ditahan hanya karena pertimbangan politik, bukan karena kejahatan dan kesalahannya, kesalahan orang sesoleh apapun pasti ada ya, pasti ada lah. Dan itu bisa dijadikan alasan untuk menangkap orang umpamanya sekarang sudah jadi pejabat. Bisa ditangkap hanya karena dulu waktu mahasiswa pakai motor nggak pakai helm ya. Ada kasus itu? Ada. Kasusnya puluhan tahun yang lalu dipidanakannya setelah jadi pejabat. Ada yang begitu? Ada. Padahal mungkin yang menuntutnya juga dulu dia pernah begitu waktu mahasiswanya nggak, waktu mudanya pernah pakai motor nggak pakai helm. Kalau pakai motor nggak pakai helm bisa dipenjara nggak? Kalau nggak salah itu mah didenda hungkulnya, ditilangnya. Tapi aneh bisa dipidanakan. Pokoknya mah mau benar mau salah. Mau yang salah hakimnya yang benar terdakwanya atau sebaliknya hakimnya benar terdakwanya salah. Semuanya akan disidang ulang di akhirat. Nggak perlu harus berdoa, ya Allah, sidangkan lagi di akhirat agar persidangan sekarang ini terbukti salahnya. Nggak perlu berdoa gitu, pasti ada ya, pasti.
Wallahu a'lam. Ustaz Afan mau bertanya, bagaimana cara memendam rasa marah karena kesal ke suami? Ini curhat. Setiap hari cuma di rumah main HP dan tidur, walaupun kehidupan sehari-hari kami sudah ada dari kosan. Maksudnya dia punya kosan gitu ya. Kemudian sehari-harinya tertutupi kebutuhannya dari biaya yang dipungut dari orang-orang yang ngekos. 10 kamar, satu kamarnya sebulan 1 juta umpama atau 2 juta lah. Kalau di kota Bandung 20 juta. Cukup apa tidak? Tergantung gaya hidup. Bisa cukup, bisa kurang banget. Tergantung gaya hidup. Ini curhat. Iya, suaminya di rumah main HP, tidur. Main HP-nya bagus apa tidak? Kalau main HP-nya main game, browsing, nonton YouTube, dan yang ditonton lagu, film kayak gitu, ini masih kabayan. Hardolin. Nasihatilah ya. Atau yuk uang kosan setiap bulan ini kita golangkan bikin usaha. Kita jadikan modal. Kita sekarang belum punya anak atau anak masih kecil, nanti anak membesar butuh biaya. Kita ingin mengirim anak ke pesantren dan itu biayanya nggak murah loh, ya. Untuk cetak anak yang soleh perlu biaya, ya perlu biaya untuk zaman sekarang. Kecuali kalau kita mampu mendidik sendiri, ya gratis. Tapi kalau tidak mampu, ya di pesantren kan butuh biaya. Nasihati, bicarakan, ya. Kalau dinasihati, dibicarakan malah marah, ya coba minta tolong kepada orang yang omongannya kira-kira didengar oleh suaminya. Mungkin ibunya, ayahnya, atau guru dari suaminya. Pokoknya berupayalah untuk merubah karakter suami. Semoga suaminya ada di sini. Nih suami kabayan nih. Ya, si borokokok nih. Jangan memalukan pengajian atau ngaji tapi karakternya masih begitu. Bagaimana cara mengatasi bisikan-bisikan setan tentang kekufuran? Anak takut terpengaruh dan tidak kuat. Apakah Allah akan menjaga anak dengan doa yang dipanjatkan? Ya. Pertama, kalau bisikan kekufuran itu muncul cepat, pertama ta'awudz. Itu was-was. Kata Rasul SAW, setan mendatangi salah seorang di antara kamu lalu bertanya, kamu berasal dari mana? Pasti dijawab dari ayah ibu. Ayah ibu dari mana? Kakek nenek. Dari buyut terus sampai ke Adam. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Allah. Sampai pada lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka kalau sudah sampai ke sana, lakukan 2 hal. Pertama, ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, alihkan pikiran kita kepada hal lain yang bermanfaat. Ketiga, hindari bersendirian yang menyebabkan kita melamun seperti itu. Cari kawan yang soleh, yang baik, yang berilmu untuk ngobrol, sharing ilmu, dan seterusnya. Ya, itu yang bisa kita lakukan dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menjaga iman kita. Sering-sering baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana sampai akhir ayat tentang doa tersebut. Sering-sering berdoa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh marah kepada orang tua yang suka marah-marah? Turunan. Kalau orang tua marah-marah, introspeksi. Orang tua kita nggak mungkin marah nggak pupuguhnya. Pasti ada sebab. Mungkin kesal kepada sikap kita yang cuek. Pertama. Kedua, capek. Capek berpadu dengan kesal, yang ngomel-ngomel. Dia kerja sendiri, beres-beresnya kita ongkang kaki, kita baring-baring sambil ngemil ngopi, gitu ya. Kesel ke kita, capek dengan pekerjaan, lahirnya ngomel-ngomel. Introspeksi dong. Bantu, ringankan, bila perlu handle semua. Kita bangun jam 3, sholat tahajud, jam 4 beres semuanya. Ya, orang tua masih tidur. Lalu setelah itu beres, pulang dari masjid, bikin kopi untuk ibu dan bapak. Kata ibu, saya belum nyuci piring, ngabugur, udah beres bu. Saya belum umpamanya ngepel di depan, udah harum bu. Udah saya handle tadi, gitu ya. Kalau begitu rek ngisikan, rek nyangu, udah matang bu, tinggal gitu. Kira-kira ibu marah nggak? Kamu dasar nggak punya adab, tugas ibu kamu serobot, apa begitu? Enggak, pasti alhamdulillah. Kamu kesurupan apa nak? Balik gitu ya. Biasanya cuek, sekarang jadi baik, dianggap kesurupan. Tapi pasti seneng lah, nggak akan marah-marah lagi ya. Jadi kalau orang tua marah-marah, introspeksi, mungkin kita penyebabnya. Atau kita minimal punya andil, umpamanya mungkin bukan kita penyebab langsung, tapi adik kita, kakak kita. Tapi kita punya andil, membiarkan itu semua terjadi, tidak membantu orang tua meringankan bebannya. Jadi marah itu lahir biasanya lagi capek, ditambah dengan kesal. Ya, kesal. Jangan orang tua marah, kita marahin lagi, perang dong ya. Durhaka kitanya. Sekarang ini marak praktek perdukunan berkedok ustadz atau ulama di tengah masyarakat. Siapa yang berhak marah dan bagaimana caranya? Cara apa? Cara marah gitu? Iya. Ketika ada orang yang dikenal ustadz, kiai, lulusan pesantren, tapi melakukan praktek perdukunan. Kesel nggak? Kesel kita ya. Bagaimana caranya dakwahi kalau bisa? Terus kalau dia ngeyel, ya boleh dibuka, itu semua penipuan gitu. Trik sulap yang kemudian dianggap ilmu karomah. Kalau ilmu karomah tidak akan dipamerkan dan tidak bisa dilakukan setiap saat dan tidak dikomersilkan. Mengobati orang itu menolong. Kalau umpamanya mengobati orang dipatok harga di luar kemampuan orang itu, ya zalim namanya. Apalagi ngaku itu kalau kita yakin doa kita makbul, dikabul oleh Allah ketika menyembuhkan orang gitu ya, maka jangan dikomersilkan. Apalagi kalau itu semua trik rekayasa. Oh ini kena santet. Kan dulu ada viral. Orang yang ngaku ustadz, ada yang sakit batuk, pilek juga bisa dianggap, oh itu kena jin, santet gitu kan. Coba lihat, ambil cucunguk. Apa cucunguk teh? Kecoa. Tok. Di kepala. Tuh muncul kecoa. Kalau sudah disiapkan. Trik nipu. Kemudian bayar sekian juta. Ya itu nipu. Dukun. Bukan dukun. Tukang sulap. Yang ngaku ustaz.
Yang melakukan trik di dalam pengobatannya, ya, yang seperti itu harus diberantas. Karena mencoreng citra dari seorang ustadz, seorang kiai, dan menimbulkan kesalahpahaman tentang nilai dari sebuah ajaran agama. Kalau umpama ini dianggap sebagai ajaran agama padahal bukan, nanti orang-orang itu menganggap bahwa ini bagian dari agama. Terus menganggap bahwa seorang ustadz itu harus sakti mandraguna. Ya. Apalagi melakukan ritual-ritual yang dianggap ritual agama padahal bukan dari agama. Seperti bertapa. Bertapa itu ritual agama apa? Agama Buddha, Hindu, Lama di Tibet itu ya. Itu mereka ibadahnya salah satunya bertapa. Mengosongkan pikiran. Itu salah satu di antara apa? Cara ibadahnya agama lain. Terus diadopsi, dianggap bagian dari ritual agama kita. Bahaya ya. Nah, dukun yang berkedok, ustadz rata-rata melakukan ritual seperti itu. Ustadz dalam surah Al-An'am 130, Allah menyeru manusia dan jin, bahwa Allah mengutus rasul-rasul dari kalanganmu sendiri untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Apakah di kalangan jin ada yang bertugas memberi peringatan dan kabar gembira seperti Nabi dan Rasul? Kalau Nabi dan Rasul tidak ada dari kalangan bangsa jin. Tapi para da'i, para ustadz, ya, para pemberi peringatan ke kalangan bangsa jin, ya ada. Ada enggak manusia yang dakwah ke kalangan komunitas jin? Ya ada. Itu Nabi SAW. Datang ke komunitas para jin kemudian mengajar, ya. Dan ada kisah sahabat juga yang ceramah di hadapan para jin, ya. Tapi kalau seorang nabi tidak ada dari kalangan jin, yang ada hanya dari kalangan manusia. Bagaimana kalau kita marah kepada anak yang apabila ia melakukan kesalahan yang di luar batas, misal mencuri? Maka tindakan kita bagaimana? Hukuman seperti apa yang baik? Bertahap. Dari mulai menasihati, mungkin memarahi, sampai menghukum dengan cara umpamanya tidak dibolehkan keluar rumah, atau tidak diberi uang jajan, atau boleh dipukul, boleh. Mana dalilnya? Salah satunya, ya banyak kalau dalil ya. Anak yang tidak sholat 10 tahun pukul, ada dalilnya jelas. Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Az-Zuhri ini tabi'in. Orang tuanya sahabat Nabi. Dia berkata, kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Dulu mereka, orang tua kami, suka memukul kami karena lalai dalam menunaikan janji dan amanah. Dipukul. Wa nahnu sab'u sinin. Au sitta sinin. Padahal kami saat itu usianya 6 atau 7 tahun. Tapi ketika melanggar janji, melanggar amanah, dipukul. Ini para sahabat melakukan itu. Apalagi kalau kesalahannya melebihi daripada kesalahan melanggar janji dan amanah seperti mencuri. Boleh enggak memukul? Boleh. Tapi pertama, jangan memukul bagian wajah, kepala. Kedua, jangan menimbulkan bekas. Ambil sapu, jeprot, sampai sapunya patah. Atau nggak gempeng dina ping-ping budak teta. Nggak boleh yang seperti itu. Jadi jangan sampai berbekas, apalagi cacat. Jangan memukul bagian wajah.
Tapi hukuman itu karena kasih sayang. Jangan sampai anak itu berketerusan di atas perbuatan mencurinya. Ya, Allahu a'lam. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua terbacakan karena terlalu banyak. Afan, saya tanya di luar tema. Apakah boleh saya menyampaikan rasa suka kepada ikhwan? Kepilih juga nih pertanyaannya. Acak ini. Tapi ikhwannya masih belum ada kesiapan untuk menikah. Apakah salah kalau saya menyampaikannya? Tidak salah, boleh. Mau suka mau dia ya mau mau menikahinya atau tidak itu urusan belakangan. Tapi kalau akhwat itu sudah siap menikah, siap dilamar dan ingin ikhwan tersebut melamar dirinya, boleh diutarakan dengan syarat siap resikonya. Apa resikonya? Ditolak sapa jodogan. Ada kisah-kisah baik dari para sahabat atau para ulama, wanita menawarkan dirinya untuk dinikah banyak. Nabi SAW ada nggak wanita yang datang menawarkan dirinya untuk dinikah? Ada, sampai dijelaskan dalam Al-Quran. Para sahabat ada banyak, walaupun kakek-kakek. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, apalagi Hasan Hussein. Banyak yang menawarkan. Termasuk ulama-ulama terkemudian. Kemarin kita pernah membahas kitab Awaiqut Thalab ya. Tentang orang bahwa wajibnya ikhlas dalam mencari ilmu. Ada orang pemuda, saya ulang lagi. Pemuda ini kata orang Sunda mah teu aya araheunana. Miskin, bodoh. Gak punya nilai jual ke akhwat. Kasepnya tidak dicantumkan. Tapi walaupun kasep, kalau miskin dan bodoh, ada yang mau? Tidak. Karena rumah tangga tidak cukup hanya dengan kasep. Kasep tidak bisa dimakan. Tapi orang ini seleranya tinggi, ngincer akhwat yang kaya dan cantik serta terhormat. Nekat ini orang. Dilamar. Kira-kira diterima enggak? Pasti tidak diterima. Ditolak. Apa yang bisa diharapkan dari pemuda miskin dan bodoh? Akhirnya dia mikir, dengan apa saya bisa memikat wanita itu? Ada dua, mungkin dengan harta, mungkin dengan kehormatan. Kalau harta dia harus bekerja, mencari harta sehingga kaya. Kalau kehormatan dia harus belajar dengan ilmu. Karena saat itu kehormatan hanya bisa diraih dengan ilmu. Menjadi ulama dimuliakan, dihormati. Akhirnya pemuda ini memilih yang kedua, meraih kehormatan dengan ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu syar'i agar menjadi ulama yang dihormati. Dengan niat apa? Ingin menggait wanita itu. Ini niatnya benar apa salah? Niatnya benar apa salah? Benar, benar salah. Tidak ikhlas ya. Apa yang terjadi? Berhasil dia jadi ulama besar. Banyak muridnya, dihormati. Dijadikan rujukan. Setelah itu, wanita yang kemarin menolak dirinya, mengutus utusannya, menawarkan dirinya untuk dinikah. Nih. Dan itu tidak aib, boleh.
Sebab dulu para wanita kepada Nabi SAW banyak yang menawarkan diri, demikian juga kepada para sahabat, demikian juga kepada para ulama. Banyak yang menawarkan diri. Wanita ini menawarkan dirinya untuk dinikah. Padahal dulunya menolak. Apa kata orang ini? La uthiru alal ilmi syai'a. Saya tidak akan pernah lebih mementingkan apapun dari ilmu. Saya lebih mementingkan ilmu. Akhirnya ditolak penawaran wanita itu satu-satu. Ketika mengomentari kisah ini, Imam Ibnu Jauzi menyatakan orang ini awalnya memiliki niat yang salah ketika mencari ilmu. Ingin menjadi orang berilmu dalam rangka memikat hati akhwat. Tapi di tengah jalan, dalam proses mencari ilmu, dia tahu bahwa wajib ikhlas dalam mencari ilmu. Tidak boleh karena kepentingan dunia. Ilmu mengajarkan itu. Akhirnya dia rubah niat. Dia singkirkan niat awal. Saya mencari ilmu lillah. Bukan karena wanita, kekayaan, kehormatan, popularitas. Enggak. Fokus karena Allah. Itu yang membuat dia berhasil. Dan itu terketahui ketika wanita itu menawarkan dirinya untuk dinikah. Dia menyatakan, saya lebih memprioritaskan ilmu daripada apapun. Ditolak wanita itu. Padahal awalnya dia mencari ilmu demi wanita itu. Ya. Kisah inspiratif, boleh akhwat silakan nyatakan dengan siap menanggung risiko. Tapi semoga berhasil. Good luck. Baik, sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.